Puji Tuhan, selamat malam semuanya, salam, 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 luar biasa, dahsyat ya. Malam hari ini Bapak Saudara kita akan membahas satu tema yaitu tentang pertumbuhan rohani ya. Kenapa kita harus membahas perkara seperti ini? Karena kita tahu tentang pertumbuhan ini penting ya. Kalau kita menjadi orang rohani tak pernah bertumbuh, itu ibaratnya seperti tanaman bonsai ya, kelihatannya indah tiap minggu ya, ikut datang ke gereja, mengikuti aktivitas kegiatan-kegiatan dalam kerohanian dan sebagainya, tapi tidak ada pertumbuhan di dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu menjadi orang rohani, orang Kristen, kita juga harus mengalami suatu growing atau pertumbuhan dalam hidup kita ini. Nah, saudara, untuk kita bisa bertumbuh ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan ya. Semuanya baik ya, kita bisa memahami bagaimana sebuah progres pertumbuhan di dalam setiap aspek kehidupan ini pasti membutuhkan penunjang, bukan ya? Dalam kehidupan kita aja ya, umpama kalau kita mau bertumbuh secara fisik pun, kita punya anak-anak ya, mereka sudah hidup, lahir, diberi kehidupan, tapi mereka butuh pertumbuhan untuk mengembangkan fisiknya, mengembangkan mentalnya, mengembangkan pengertiannya dan sebagainya. Lah, disitulah kita coba fasilitasi ya dengan berbagai macam perkara supaya mereka boleh cepat untuk bertumbuh ya. Nah, contoh supaya badannya lebih cepat ya bertumbuh gitu ya, nggak kerdil, nggak pendek begitu. Wah, dikasih nutrisi ya, dikasih makanan yang bergizi ya, makanan yang enak-enak, bukan sekedar enak tok, tapi juga makanan yang mengandung vitamin atau gizi yang tinggi ya, sehingga 4 sehat 5 sempurna itu diberikan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki pertumbuhan dalam fisik mereka. Nah, begitu juga dengan hal rohani, saudara ya. Kalau hal yang jasmani membutuhkan sebuah sarana untuk bertumbuh, ternyata dalam kerohanian untuk kita bisa bertumbuh, kita juga harus menyediakan atau membuat sesuatu yang bisa membuat kita ini bisa cepat untuk meraih pertumbuhan-pertumbuhan tersebut. Nah, ternyata untuk pertumbuhan rohani ini kita juga membutuhkan yang namanya makanan rohani. Kalau tadi tentang hubungan atau pertumbuhan secara fisik, kita membutuhkan makanan yang disebut 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, 4 makanan ini plus susu itu pelajaran kita ya. Nah, sehingga ini akan menunjang sebuah pertumbuhan di dalam diri anak-anak kita. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kita harus memiliki makanan, yaitu makanan rohani. Oleh karena itu, Rasul Petrus sebagai seorang gembala ya, dia menasihatkan. Apa yang nasihat Petrus? Agar Anda dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita baca nasihat dari Rasul Petrus ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Perhatikan di sini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasul Petrus. Yang pertama adalah, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Apa sih ya, kenapa Rasul Petrus ini mengajak kita, menganjurkan kepada kita semuanya untuk kita menjadi seperti bayi yang baru lahir. Sebenarnya apa yang terjadi dengan bayi yang baru lahir ini? Ternyata bayi yang baru lahir ini selalu nangis. Ya. Nah, kenapa dia menangis? Ternyata dia lapar. Dia selalu ingin akan air susu
yaitu air susu yang murni dan yang rohani. Nah, Bapak Saudara, kita nggak bisa mengkonsumsi segala makanan. Walaupun itu mungkin sekarang kita lihat ya, berbagai macam orang menjual produk susu ya. Ada susu stroberi, ada susu coklat, ya nanti juga mungkin ada susu pakai oncom kali. Itu produknya siapa nggak ngerti nanti ya. Nah saudara, nah pokoknya dikombinasi karena orang sudah mulai bosan dengan yang namanya susu murni, ya. Nah di Jakarta ini ya khususnya di Jakarta ya kita sudah jarang menemukan namanya susu murni. Nah, di supermarket ya atau di outlet itu mereka menjualnya sudah bervariasi ya, dia bervariasi dicampur dengan aneka ragam rasa seperti itu ya. Tapi kalau kita pergi ke daerah ya, contoh kalau kita lagi mission trip ya, pergi ke daerah Jawa, betul? Kalau kita ke daerah Boyolali atau daerah Solo, nah itu banyak spanduk ya yang di tenda-tenda ya, yang dikerumunin oleh banyak orang dan pengunjung, jual susu murni, sapi murni. Wow. Nah, kenapa saudara? Ya karena mereka di sana ada yang ternak sapi. Nah, dekat dengan peternakan sapi ya. Lah mengambil susu yang murni itu lalu dijual, walaupun itu sebenarnya masih campur air juga ya, tapi tidak ada rasa ini dan rasa itu seperti yang dijual di supermarket seperti itu. Nah, Bapak Saudara, susu yang murni itu harus menjadi sebuah kerinduan ya bagi pemula, orang-orang yang baru pertama bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu susu yang murni, saudara? Ya, kerinduan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Kemarin sudah saya ajarkan bahwa Tuhan Yesus mengajak kita makan. Makan apa? Makan firman. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman. Karena mungkin bagi pemula kita belum bisa menangkap sebuah rema atau suara Tuhan yang langsung datang dari Dia. Dia menggunakan fasilitas. Sekarang kita semuanya punya namanya Alkitab, bukan? Ya. Paling tidak sebagai pemula, orang-orang yang mulai bertumbuh, yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, harus punya kerinduan, kehausan untuk membaca firman, yaitu Alkitab. Ya. Membaca Alkitab. Nah, saudara, jangan langsung Anda itu cari buku-buku di toko yang gampang dicerna. Contoh ya, buku-buku renungan harian, air hidup dan sebagainya itu ya. Kalau kita membaca, orang langsung bilang, "Ih, bagus ya," gitu ya. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, Anda kadang-kadang merasa, "Ini apa ya? Aku kok nggak ngerti seperti ini." Nah, Bapak Saudara, ketika Anda membaca buku renungan harian, Anda langsung dapat pengertiannya, bukan? Kenapa? Anda ditolong oleh orang lain. Orang lain itu untuk menemukan pengertiannya, dia mencari ilham dari Tuhan. Apa maksud daripada ayat-ayat tersebut itu? Sehingga setelah dia mengetahuinya, mendapat ilhamnya, mendapat pengertiannya, mendapat artinya, lalu mereka tuliskan menjadi sebuah makalah atau sebuah renungan, ya. Sehingga orang yang membaca langsung enak ya. Oh, maksudnya ayat ini ya. Ini artinya begini toh. Aplikasinya dalam kehidupan kita ini seperti ini dong, ya. Nah, Anda tak perlu memikir, Anda tak perlu merenung, Anda tak perlu menggali. Dengan membaca renungan harian, ya, air hidup dan sebagainya itu, Anda tak usah mencari ilham dari roh. Kenapa? Sudah dijelaskan di majalah-majalah itu. Nah, Bapak Saudara, tapi kalau Anda membaca Alkitab, Anda harus merenungkan apa maksudnya ayat ini. Ya, itulah yang disebut air susu yang murni dan rohani. Amin. Nah, Bapak Saudara, siapa yang belum pernah membaca Alkitab, malam hari ini saya anjurkan Bapak Ibu Saudara harus tuntas membaca Alkitab.
paling tidak seumur hidup Bapak Ibu Saudara pernah menuntaskan atau menyelesaikan istilah orang dunia katam ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Harus nih ya. Memang bagi pemula awal-awal saya anjurkan untuk membaca kitab Injil Yohanes dulu ya, 1 sampai 5 atau 7 kali sampai memahami tentang ketuhanan, kealahan Tuhan Yesus. Setelah itu Bapak Ibu Saudara harus mendisiplin baca mulai dari kitab Kejadian. Ya. Ngerti tidak ngerti baca saja dulu. Ya. Membaca Alkitab jangan lompat-lompat Saudara, ya lah. Sambil duduk aja susah, apalagi dengan lompat-lompat. Ya, maksud saya jangan asal comot, hari ini Kejadian, besok saya mau Wahyu, bolak-balik nggak bisa. Anda harus urut ya seperti apa yang sudah dibukukan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Mulai dari kitab Kejadian, lalu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lah nanti kalau sudah Ulangan lihat nilainya berapa. Ya, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, terus gitu ya. Nah, sampai kitab Wahyu. Ada beberapa orang ya membaca Alkitab sih membaca Alkitab. Tapi mereka suka-sukanya sendiri. Dia bilang, aku paling suka baca Mazmur. Ya, aku paling suka baca Amsal. Aku paling suka baca Kidung Agung. Wah, saudara. Tapi ada orang kalau sudah mau baca kitab Wahyu, ini kitab Wahyu medeni ya, nakut-nakutin. Kok ada binatang modelnya begini-begini dan aku nggak ngerti semuanya. Mending nggak aku baca aja. Lah, Bapak sudah jangan pilih-pilih. Semua sudah dikanonisasikan dan itu sudah disahkan, dan Alkitab itu sekarang jadikan sebagai makanan yang rohani dan murni di dalam hidup Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara ya, baca renungan harian ya, itu sama seperti Anda makan bubur. Nggak perlu dikunyah ya, nggak perlu dikunyah. Ya, tapi saudara, kalau Anda mulai belajar membaca kitab dengan sesuatu yang murni, saya percaya saudara, Anda sudah mulai melatih. Ketika Anda tidak mengerti tentang apa yang Anda baca, Anda mulai merenungkan. Karena ini adalah firman Tuhan, perkataannya Tuhan, Anda sekarang mulai berusaha untuk bertanya kepada yang berfirman. Amin. Saya selalu katakan ya, kalau Anda menanyakan sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Jangan bertanya sesuatu kepada orang yang tidak mengerti tentang perkara tersebut. Contoh ya, kalau Anda tidak mengerti tentang dunia orang mati, jangan tanya kepada pendeta yang nggak ngerti tentang dunia orang mati. Ya, kalau Anda mau tanya tentang pelepasan, jangan tanya kepada hamba Tuhan yang nggak mengerti tentang pelepasan. Karena nggak semuanya mereka mau menekuni dan mau tahu tentang perkara-perkara tersebut. Kalau Anda pengen tahu tentang barang tumpas, cari orang-orang yang ngerti tentang mekanisme dan apa pengaruh dampaknya tentang barang tumpas itu. Ketika Anda bertanya kepada orang yang tepat, karena mereka tahu, karena mereka mengerti, Anda akan mendapatkan jawaban yang tepat dan benar pula. Amin. Ya. Nah, apa hubungannya dengan membaca Alkitab? Ketika Anda membaca Alkitab, Alkitab itu kan firman Tuhan, betul nggak? Tuhan yang berfirman. Jangan tanya Mbah Google. Itu bukan firman Google, betul nggak? Alkitab itu bukan firman Google. Nah, nanti kalau Anda cari Mbah Google, Anda akan mendapatkan tafsiran atau sebuah pemahaman yang diberikan oleh orang yang menulis di Google itu. Itu sama halnya dengan Anda membaca renungan harian juga. Ya.
Nah, Bapak Saudara, coba mulai ketika Anda selesai membaca Alkitab, lalu Anda bersaat teduh, merenungkan apa yang Anda baca itu. Ketika Anda tidak menemukan dalam perenungan Anda mulai tanya kepada yang punya firman. Tuhan, Engkau berfirman seperti ini, apa artinya? Apa maksudnya? Ya. Lalu apa gunanya untuk hidup saya? Ketika Anda mulai bertanya seperti itu, nanti yang berfirman itu punya hak, punya kewajiban untuk menjelaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, coba awali ya. Jangan membaca Alkitab itu seperti orang mengejar target setoran. Ya. Kayak Kenet sopir Metro Mini itu. Blok M. Kejar setoran. Banyak orang berpacu ya untuk membaca Alkitab. Mereka kalau bisa membaca Alkitab setahun 3 kali, wah, merasa bangga dan luar biasa. Ya, dulu saya berpikir seperti itu dan saya sangat kagum dengan orang-orang yang beratus-ratus kali pernah menghabiskan Alkitab itu. Ya, tapi saudara, sekarang bukan begitu caranya. Bukan berapa banyaknya Anda pernah membaca Alkitab. Tapi apakah ketika Anda membaca Alkitab itu Anda dapat mendapatkan remanya atau tidak? Pengertiannya atau tidak? Ya. Baca secukupnya yang mampu bisa Anda ingat. Lalu apa yang Anda ingat itu karena Anda tidak mengerti bisa Anda pakai untuk materi bahan berdialog. Tanya kepada Tuhan. Amin. Mungkin cuma 1 fatsal dalam sehari, atau 2 fatsal dalam sehari, atau mungkin 1 hari hanya 1 perikop, mungkin itu setengah fatsal, nggak masalah. Yang penting sekarang, ya, semuanya tergantung, ya, di mana Roh Kudus memimpin Anda sampai seberapa Anda harus membaca Alkitab hari itu. Amin. Rasul Petrus menganjurkan, ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu olehnya dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Ini cara bertumbuh. Ayo, kalau apa yang Anda lakukan dalam membaca firman selama ini masih keliru, konsepnya masih keliru, hanya mengejar setoran, ya. Siapa paling banyak pernah membaca Alkitab tapi tak pernah mendapat pengertiannya. Coba mulai, ya. Nah, sekarang mulai. Setiap Anda membaca, usahakan Anda harus menangkap, mengerti apa yang Anda baca tersebut. Amin. Nah, saudara, itu Rasul Petrus menganjurkan kepada kita semuanya malam hari ini. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Menurut Paulus, seorang yang masih anak kecil secara rohani memerlukan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan masih memerlukan susu, bukan makanan keras, sebab ia tak mampu memahami ajaran tentang kebenaran. Tetapi sesudah masa pertumbuhan tertentu, ia harus berubah menjadi pengajar. Ya, coba lihat ayatnya di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Paulus berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Amin.
Nah, sekarang kita lihat saudara, ya, apa perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Seorang manusia duniawi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, ya. Makanan rohani mereka adalah susu, bukan makanan keras. Dan keadaannya, mereka masih ada perasaan iri hati dan ada perselisihan. Mereka biasanya masih suka membagi tubuh Kristus dalam golongan-golongan dan aliran-aliran. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, Anda sebagai kanak-kanak atau orang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sekarang bisa kita lihat dari apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda makan. Kalau suka Anda adalah makanan yang susu, ya, makanan lembek, Anda masih dikategorikan sebagai anak-anak, ya. Kenapa? Karena gigimu belum bisa mengunyah, ya. Nah, mungkin Anda belum bisa makan yang pedas, ya. Makannya selalu yang manis saja dan yang lembek-lembek seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Anda masih digolongkan sebagai bayi-bayi rohani, ya, bayi rohani atau baby Christian, bayi-bayi rohani. Nah, Bapak Saudara, bayi-bayi rohani ini, ya, itulah yang sering hanya merepotkan hamba-hamba Tuhan saja. Kenapa? Maunya selalu diperhatikan, ya, maunya selalu diperhatikan. Nanti kalau permintaannya, ya, tidak diperhatikan, ngambek. Biasanya seperti itu, ya, ngambek. Lah, emang pemuridan cuma ada di RTM. Ya, di sana juga ada pemuridan, ya. Nah, saya kadang-kadang melihat seperti itu, ya. Ada beberapa orang yang dulu antusias ikut belajar, ya. Di mana saja saya mengajar, ya, hampir boleh dikatakan 1 minggu itu ketemu dengan saya bisa 5 kali. Ya. Wah, saya tanya, kenapa? Ya, kamu begitu rajin? Iya Pak, saya merasa ketinggalan. Saya pengen untuk lebih lagi mendalami, karena saya pengen bertumbuh. Dan saya tahu ini adalah tempatnya. Wow, gitu ya. Saya cuma tersenyum saja, ya. Saya bilang, puji Tuhan, kalau Anda tahu tempat untuk bertumbuh. Satu kali saudara ada masanya, ya, di mana kami harus memberikan koreksi kalau ada yang salah, ya. Nah, ketika dia berpikir salah, berkata-kata yang salah, bertingkah yang salah, akhirnya saya sebagai pengajar, ya, sebagai leaders, ya, di kelompok itu, nah, saya mulai memberikan teguran. Ketika saya tegur, apa yang terjadi, saudara? Dia marah, ya, lalu sakit perut alias muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama, ya, alias tidak ikut pemuridan lagi. Nah, lama sekali saudara, ya, saya tidak mendengar beritanya. Setiap saya WA, ya, WhatsApp, setiap saya telepon selalu nggak diangkat, ya. Nah, ujung-ujungnya, nah, saya mendengar, ya, sudah pindah ke satu kelompok yang lainnya. Wah, saudara, di kelompok itu, ya, dia mulai bilang apa itu kelompok yang lama yang kami ini dibilang apa itu, ya, ini dan itu, saudara, ya. Nah, lalu dia mulai membanggakan itu, mulai merasa inilah tempat yang terbaik, lebih baik daripada yang itu. Nah, saudara, dia keluar, dia lari, ya, ketika ada correction, ya, enggak. Nah, orang-orang seperti ini saya katakan, dimanapun, ya, mereka berada, dia tidak akan pernah mengalami sebuah progres pertumbuhan. Kenapa? Ketika Tuhan akan memproses dalam hidupnya, dia kabur, dia lari. Untuk sebuah progres harus mengalami sebuah proses. Jangan lari dari proses, ya. Saya tidak melarang orang pindah tempat, ya, pindah gereja atau pindah kelompok. Tapi kalau Anda pindah kelompok karena lari dari sebuah proses, Anda dimanapun tidak akan pernah bertumbuh, ya.
Anda dimanapun tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Anda lari hanya untuk mencari sesuatu yang nyaman. Ya, di tempat itu Anda karena baru, Anda disambut luar biasa. Anda merasa nyaman. Mungkin Anda dijadikan orang yang penting di situ dan sebagainya. Tapi lambat laun, di tempat manapun juga, di mana Allah mau Anda bertumbuh, akan terjadi proses lagi. Amin. Dan Anda akan pindah lagi. Nah, Anda akan jadi jemaat kutu loncat namanya. Loncat dari sini, loncat ke sana, dan tak pernah bertumbuh untuk selama-lamanya. Dan nanti Anda akan kaget dan menyesal. Kenapa? Karena Anda melihat ketika Anda pertama kali belajar bersama di kelompok yang pertama itu, karena Anda lompat terus, teman-teman Anda sudah bertumbuh. Tapi Anda tetap ada di daerah itu terus. Ya. Nah, Bapak Saudara, kenapa orang-orang seperti ini? Karena mindsetnya, Saudara. Dia mencari sebuah kelompok yang namanya sempurna. Nah, Saudara, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan, karena dunia ini sedang disempurnakan, bukan? Kalau toh ada tempat yang sempurna sekalipun, karena Anda masuk ke tempat itu akan berubah, tidak sempurna. Karena apa? Andalah yang tidak sempurna. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita mulai belajar. Relakan diri Anda untuk mulai beralih. Jangan terus pengen sesuatu yang enak, yang lembek, yang manis terus. Satu kali, Saudara, Anda harus mencoba apa itu yang pedas. Satu kali Anda harus mulai melatih untuk memakan sesuatu yang keras. Ya. Nah, ketika Anda sudah bisa memakan sesuatu yang pedas dan yang keras, nah di situ mulai, Saudara. Itu tahapannya, ya. Lama-lama Anda akan terlatih. Terus, dan tanpa Anda sadari, pertumbuhan Anda secara insya akan terjadi secara luar biasa. Ya, Anda terus naik, bertumbuh di dalam Tuhan. Tergantung faktor apa? Makanan apa yang Anda makan. Amin. Nah, ada orang-orang yang senangnya kalau dengar khotbahnya tentang berkat. Itu susu. Ya. Tentang healing atau kesembuhan, gitu ya. Itu susu. Tentang mujizat, miracle, ya, itu susu. Ya. Tapi nanti kalau sudah ada koreksi, pendisiplinan dalam hidup Anda bilang, buat apa aku dilarang ini, dilarang itu? Ya lah. Aku mau cari hamba Tuhan yang khotbah, yang memenuhi cocok dengan keinginanku. Ketika Tuhan melarang apa yang Anda inginkan, supaya Anda tunduk pada kehendak Allah. Nah, disitulah Anda mulai ketahuan, Anda kanak-kanak atau Anda dewasa. Ya, tanda orang dewasa adalah dia mau mengikuti kemauan Tuhan lebih daripada apa yang dia banggakan, daripada apa yang dia inginkan sendiri. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Haleluya. Nah, 1 Korintus 3 ayat 2-4. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah, dan sekalipun kamu belum dapat menerima, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Amin. Nah, apa maksudnya, Saudara? Sudah menjadi orang Kristen, tapi pikirannya masih duniawi. Gitu ya. Sudah Kristen, tapi pikirannya, mindsetnya, standar hidupnya, cara mengukurnya ala dunia. Ya, itu disebut Kristen duniawi. Menjadi orang Kristen, tapi berpikir secara duniawi. Ya, lah, terus sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Tanda berikutnya, masih ada iri hati dan kebencian. Ya, ada iri hati. Tetangga ganti TV-nya dari 32 in ganti yang 40 in, ya. Anda cari, nah, yang lebih besar lagi, 55 inch, ya. Dia tambah lagi, Anda akhirnya beli gedung film yang gede. Nah, ya, tetangga Anda ganti mobil, itu paling itu korupsi tuh, ya. Nah, kenapa Anda hanya nyinyir? Karena Anda nggak sanggup untuk beli. Nah, itu juga menunjukkan, ya, tanda-tanda Anda masih iri. Terjadi perselisihan, ya, sering terjadi perselisihan. Nah, Bapak Saudara, hal-hal ini menunjukkan bahwa Anda masih Kristen duniawi, ya. Nah, apa tanda berikutnya? Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Apakah kriteria-kriteria seperti itu sedang ada di dalam Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah Anda sedang ada kebencian, iri hati, ya, perselisihan satu dengan yang lain, dan masih menggolongkan golongan satu dengan yang lain? Ketika itu, ya, zaman Paulus itu terjadi orang-orang ngefans, saudara, ya. Ada yang ngefans kepada Apolos, ada yang ngefans kepada Paulus, dan ada yang ngefans juga kepada Kefas. Kefas itu Petrus, saudara, ya. Nah, ini tiga idola ini, ya, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas atau Petrus. Karena mereka merasa, oh, kalau Petrus itu khotbah enak. Kenapa? Karena Petrus itu seorang gembala, saudara, ya. Kalau Anda lihat, ada seorang yang punya jiwa gembala, itu selalu sifatnya mengayomi, ya. Kayak kebapaannya itu kuat sekali. Nah, saudara, Anda merasa, ya, diayomi ada di tempat itu. Dan gembala itu sangat telaten sekali, ya. Untuk apa? Merawat domba-domba yang terluka. Betul nggak, ya? Nah, jadi mencari makan seperti itu, gitu. Nah, Petrus itu modelnya seperti itu. Ada orang-orang yang ngefans dengan Petrus. Aku dari golongan bro Petrus ini loh. Aku yang digembalakan oleh dia, ya. Nah, saudara, ada juga, saudara, ya, yang bangga dengan Apolos, ya. Wah, Apolos itu model penginjil, ya, sang orator. Ya, kalau ngomong fasih sekali, ya. Wah, dia seneng sekali, ya. Nah, model-model sekarang mungkin modelnya Om Gilbert. Lumayan dong, gitu, ya. Wah, itu, ya. Wah, dia kalau ngomong nggak ada remnya. Ya, gitu, ya. Nah, yang satu lagi bilang, aku dari golongan Paulus nih. Paulus itu, ya, dia adalah seorang pengajar, ya, pengajar. Wah, saudara, dia merasa, wow, kamu, ya, diajak naik membumbung tinggi oleh Apolos, kamu diayomi oleh bro Petrus, tapi aku didewasakan, aku dididik oleh si Paulus ini. Jadi mereka punya kebanggaan masing-masing. Ada yang merasa nyaman, aman di bawah sayapnya Petrus. Ada yang merasa dibawa naik oleh si Apolos itu. Ya enggak? Nah, tapi ada juga yang merasa, ya enggak, dia lebih daripada dua kelompok ini karena dia diajar, didisiplin oleh Paulus itu. Ya, Paulus itu orangnya saklek. Ya. Paulus dan Silas, ya. Nah, itu kan Paulus dan Barnabas maksud saya, itu kan pernah slack, ya. Mereka pernah pelayanan bersama, diutus oleh rasul-rasul dari Yerusalem, lalu terjadi perpecahan. Ya, karena apa? Punya pandangan tersendiri. Ya. Karena apa? Ada satu muridnya, ya, yang masih
Selalu ingat rumah itu kalau lihat. Paulus nggak bisa melihat seperti itu. Paulus itu orangnya tegas, ya. Tapi Barnabas bilang, oke, ya tahu. Kalau kamu nggak mau dia ada di tempat itu, biar aku yang nungguin. Kamu pergilah. Akhirnya mereka pisah, hanya gara-gara satu orang ini, ya. Nah, Bapak Saudara, perkara seperti itu kita melihat Paulus itu orangnya ya perfeksionis itu, ya. Dia harus melihat orang itu harus benar, ya toh. Orang itu harus baik seperti itu. Nah, orang-orang yang menganut paham Paulus, yang dididik oleh Paulus, dia merasa, ya toh, saya. Nah, saudara, kadang-kadang saya melihat orang-orang seperti itu, ya, menghina satu dengan yang lainnya, merasa saya kelompoknya ini, saya kelompok itu, saya kelompoknya RTM. Wah, kalau udah bilang RTM itu fanatik seperti itu, ya. Saya tidak mengajarkan Bapak Saudara untuk fanatik dengan RTM, ya. RTM hanya sebuah wadah, ya. Anda di sini dibekali, dididik untuk menjadi berkat dan bisa bersosialisasi dengan gereja-gereja, ya. Anda boleh belajar dalam kelompok kami di Revival Total Ministry ini, ya. Kami hadir untuk menjadi berkat, melengkapi Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara ketika kembali lagi ke wadah gereja Anda bisa memberkati gereja Anda. Itu tujuan kami. Dan Tuhan tidak pernah memberikan atau menyuruh untuk RTM ini berubah menjadi gereja, ya. Kami memang diberikan oleh Tuhan untuk, ya, ada sebagai wadah mendidik, mengajar, dan mendewasakan, ya. Istilahnya boleh melihat tapi nggak boleh memiliki. Ya itu ya kami. Kami tidak pernah memiliki Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kami boleh mengasuh Bapak Ibu Saudara sampai Bapak Ibu Saudara akil balik. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai bertumbuh, Anda sama dengan kami. Paulus berkata, menurut waktu, jangka waktunya sebenarnya dilihat dari jangka waktu ini, seharusnya kamu sudah menjadi seorang pengajar. Tapi kamu terus jadi bayi terus seperti itu. Ya. Saudara, rindukan pertumbuhan paling tidak satu hari, ya. Anda belajar dalam Revival Total Ministry ini, Anda, ya, seperti apa yang kami harapkan. Semua yang belajar harus bertumbuh dan nantinya harus jadi pengajar. Paulus bilang, dilihat dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi kamu masih butuh susu, masih butuh perhatian seperti ini dan itu. Pengajar itu memberi, pengajar itu memperhatikan, tidak nuntut terus untuk diperhatikan. Amin. Nah, diajar untuk dewasa, ya, dilatih untuk dewasa. Kadang-kadang banyak yang tersinggung. Kenapa saya tidak diperhatikan? Karena kami sedang mengajar Bapak Saudara untuk, ya, supaya tidak merindukan terus untuk diperhatikan. Bagaimana saya punya sesuatu dan saya bisa memperhatikan orang lain itu loh. Ya, pemikiran seperti itu harus dibangun. Amin. Anda ada di tempat ini memang awal-awalnya mungkin Anda adalah orang yang ada dalam kondisi sebagai victim, korban dari sebuah peristiwa. Kami tolong, kami doakan, ya, kami inner healing, kami pelepasan buat Anda. Setelah itu saya dewasakan, kami dewasakan Bapak Ibu Saudara. Dan Anda harus bertumbuh. Amin. Nah, jangka waktunya berapa tahun? Murid-murid Yesus itu dididik Tuhan Yesus 3,5 tahun. Amin. Nah, kalau muridnya Yesus aja 3,5 tahun belajar langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau belajar di RTM, ya lah, belajar sama Pak Gideon, kira-kira butuh berapa tahun? Kalau Yesus saja 3,5 tahun, masa sama saya 3,5 bulan? Ya, nah, dibutuhkan paling enggak ya sekitar di atas 4 tahun lah. 4-5 tahun, ya. Nah, saya melihat ada beberapa orang yang cukup konsisten, setia, ya. Mereka mulai bertumbuh.
mindsetnya mulai, ya toh, cara berpikirnya itu mulai bisa mengerti. Ya, kalau saya mulai bertanya sesuatu atau saya sedang ngomong sesuatu, dia sudah bisa menangkap kira-kira arah omongan saya kemana. Ya, ngerti saudara? Nah, itu dibutuhkan pengertian seperti itu ya. Karena Yesus itu mengajarkan supaya sebenarnya murid-muridnya itu bisa mengerti apa yang dipikirkan Yesus. Tidak seperti Petrus kala itu. Yesusnya bilang, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Petrus bilang apa? Jangan mati. Yesus ditarik. Yesus ganti balas. Nyah engkau iblis dari hadapanku. Karena apa yang kamu pikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Amin. Petrus gak mengerti apa yang dipikirkan. Ketika Yesus ngomong, dia mengalami apa ya? Mengalami kebuntu-buntu gitu loh. Ya, itu maksudnya apa sih? Ya. Saya harap Bapak Saudara mulai nangkep ya. Nanti ketika saya mulai menjelaskan sesuatu, paling Bapak Saudara mulai nangkep. Ini kira-kira Pak Gideon mau ngomong begini, ya. Larinya mulai, ya. Ada pakemnya sebenarnya. Lalu Anda mulai mengerti. Nah, kenapa saya bicara seperti ini, saudara? Saya belajar dengan senior saya, Pak Andreas. Ya, cukup lama. Saya gabung mulai 94. Tapi ketika tahun 94 saya mulai bergabung, ya, karena saya punya background seorang teologi ya. Nah, saya mentok terus. Beliau ngomong apa, saya nggak mengerti. Saya kadang-kadang, kok begitu ya? Banyak yang kebalik-balik seperti itu. Sampai satu hari karena beliau terus mengajak saya menjadi tim intinya, lalu diajak pergi, ya, kemanapun beliau pergi, kami rombongan pergi, ya, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, pergi dengan beliau gitu, dan sering dengerin, sering diajar, ya, sering ikut acara-acaranya, sering mendengarkan apa yang dikhotbahkan. Ketika mengadakan seminar-seminar, saya ada di situ. Ketika ada kursus-kursus, saya ada di situ. Saya mendengarkan. Ya, saya sering ngobrol dengan beliau. Lama-lama, saudara, ya. Kejadian saya nggak ngerti sudah berapa tahun kemudian, ya. Satu hari, saya, ya, jadi mengerti cara berpikirnya beliau. Ya. Materi yang baru sekalipun, ketika baru wujudnya tema, terus baru mulai khotbah gitu bilang, saya udah mulai ngerti. Ini kayaknya Bapak mau ngomong begini, ya, betul sudah. Hah? Berikutnya bilang, ya, dia bikin acara lagi dengan tema yang baru lagi yang belum pernah diajarkan, ya, saya bisa mengikuti jalan pikirannya, ya. Saya bisa mengikuti jalan, kira-kira Bapak itu mau ngomong begini, ya. Ya. Nah, satu hari saya tes nih, ya. Kalau hanya dalam hati seperti ini, kurang keberanian kan? Saya ngobrol dengan teman saya, ya. Tahu nggak? Bapak ini kan temanya begini. Kira-kira dia itu pasti akan ngomong ini. Lagunya kira-kira untuk acara ini cocoknya dengan ini dan itu tuh, gitu ya. Ada beberapa orang tahu ngomong Gideon, kamu kalau memimpin pujian, ya enggak? Nah, dalam seminar itu, kok lagunya bisa pas dengan apa yang khotbahin sama Bapak? Kenapa? Kadang-kadang seperti itu ya. Apa saya sudah tahu materinya? Oh enggak, saudara. Saya bisa menangkap. Saya mulai mengerti. Kenapa? Nah, saudara, kami belajar. Menangkap, mengerti. Nah, saya mulai melihat juga beberapa murid, saudara. Ya, mereka yang setia ikut yang sudah di atas 4 tahun kira-kira, ya. Nah, ketika saya menyampaikan pertanyaan, bahkan itu hal yang baru, dia bisa menjawab, ya. Sampai teman-temannya bilang gini, ini si A ini ya copy paste, katanya itu copy pastenya Pak Gideon katanya gitu ya. Saya waktu dapat komentar seperti itu saya cuma ketawa saja gitu. Saya dulu juga digituin, gitu. Ternyata terjadi kepada beberapa murid yang belajar. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara, ini juga akan Anda alami seperti itu juga. Ketika Anda bisa mengerti jalan berpikirnya yang sama seperti ini, artinya Anda sudah sederajat dengan saya. Anda sudah sepikir dengan saya. Amin.
Anda sudah bisa ngajar sebenarnya. Ya. Kenapa? Pikiran sudah sama. Nah, ada beberapa orang mungkin ya, sama-sama mengajar. Tapi terjadi sesuatu perbedaan. Kadang-kadang perbedaan pandangan. Kenapa? Nah, di sini ini pertumbuhannya. Dalam satu kelompok harusnya satu pandangannya ya. Sama. Ya, mungkin contohnya bisa berbeda. Tapi pengertiannya harus sama. Ya, tidak boleh mikir sendiri. Ada beberapa orang yang pernah saya tegur, nah, kamu kok mikir begitu ya? Lah, kita harus variasi dong. Wah, variasi. Kok variasi bagaimana? Ya, nah, ini bahaya. Kenapa? Kita dalam kelompok yang sama. Kamu ngajar apa, saya ngajar apa. Ya nggak bisa, betul nggak ya? Nah, jadi nggak bisa divariasi seperti itu, kecuali ya nanti kalau Tuhan ya mau memperluas pengertiannya, pasti Tuhan juga yang sama itu juga akan memberitahu sehingga saya juga membahas yang sama juga, gitu loh. Ya, nah ini penting sekali. Jangan sampai nanti pengajar-pengajar baru ini yang muncul dari orang-orang yang pernah belajar bersama-sama dalam Zoom meeting ini memiliki konsep atau cara berpikir yang berbeda. Ya. Nah, mulai belajar ya. Kelompok-kelompok, aku dari kelompok Paulus, aku kelompoknya Kefas, aku dari kelompoknya si Apolus. Tapi sekarang ya sudah, Paulus katakan apa? Itu memecah tubuh Kristus. Kita satu, amin. Kita harus satu konsep, satu pikiran di dalam Kristus, amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya, kita mulai belajar tentang makanan ini penting. Apa yang Anda makan? Ya enggak? Kalau Anda sukanya masih yang bubur, ya, susu yang lembek-lembek, ya Anda nggak bisa bertumbuh karena itu makanan bayi. Mulai makan makanan yang keras. Tujuannya apa, Bapak Saudara? Anda mulai harus makan makanan yang keras tersebut supaya Bapak Ibu Saudara memiliki panca indera yang terlatih. Amin. Ini adalah latihan. Panca inderamu harus mulai terlatih. Kita punya 5 panca indera. Amin. Matamu, betul nggak ya? Harus terlatih. Mata untuk apa? Untuk melihat. Bagaimana Anda melihat? Pakai kacamata apa? Pak, enaknya pakai kacamata kuda. Ya. Nah. Anda melihat dengan kacamata apa? Kalau Anda masih sering berkata, menurut saya, menurut perasaan saya, ya, menurut keinginan saya, menurut kemauan saya. Nah, itu cara memandang, ya. Menurut pandangan Anda atau menurut pandangan Tuhan. Latih, ya, untuk bertumbuh, melatih, ya, melatih diri. Caranya apa? Nah, Anda punya keinginan, ya, Anda melihat menurut persepsi Anda apa. Tapi sekarang kita mulai melatih supaya kita bisa mengerti seperti Allah melihat, betul nggak? Anda mulai katakan tiap hari, berikanku mata seperti matamu, amin. Nah, supaya kita bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan, amin. Anda lihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan katakan, pandanglah, ladang sudah menguning, siap untuk dituai, amin. Cara memandang Tuhan itu beda dengan cara memandang Anda. Dan itu dibuktikan. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan perempuan berdosa itu, dia punya cara memandang, menilai dengan tepat dan benar. Amin.
Dia tidak dipermainkan dengan perasaannya. Ya. Sampai dia bisa, ya enggak, menyelesaikan persoalan itu dengan baik dan benar. Ketika orang Farisi, ahli-ahli Taurat katakan, menurut kamu orang ini harus diapakan? Kalau menurut hukum Taurat, karena dia sudah kedapatan berzina, dia harus dirajam batu dan dilemparinya sampai mati. Supaya tidak ada yang najis di antara bangsa Israel ini. Itu hukumnya. Ya. Tapi menurut engkau apa ini? Ya. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan. Tapi bagaimana cara menyelamatkan perempuan itu? Dia lihat perempuan itu. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi melihat perempuan itu juga. Dan menurut kacamata dari ahli Taurat, orang Yahudi, bahwa perempuan itu layak untuk dihukum. Tapi Yesus beda, saudara. Ya, Yesus bisa melihat, mata Yesus itu jeli, ya, matanya tajam, sehingga dia bisa memisahkan antara dosa dan orangnya. Dosa dan orangnya. Kalau kita lihat ada orang salah, ya, Anda pasti berpikir gimana? Seperti ahli Taurat orang Yahudi, ya. Orang kayak model kayak begitu, buang aja ke laut, ya, ikuti program kata Bu Susi. Ya, kasih batu kilangan, supaya nggak muncul lagi, ya. Nah, betul ya, buat apa? Nah, tapi kalau Yesus melihat orang berdosa, mata Yesus tajam. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Amin. Kalau Anda beda, kita beda. Ya, kita benci dosa plus orangnya. Amin. Paket. Karena apa? Cara memandang Anda nggak sejeli, nggak setajam dengan cara memandang Tuhan. Nah, mulai saudara, latih cara memandangnya. Seperti Tuhan memandang setiap peristiwa. Ya. Sehingga Anda tidak mencelakakan orang yang harusnya diselamatkan. Dan Yesus mampu menyelamatkan perempuan Samaria tersebut itu, ya. Ya, lalu perempuan itu bisa bertobat. Luar biasa, saudara. Cara memandang dilatih. Amin. Latihlah panca inderamu. Ya, makan makanan keras. Makanan keras itu mau nurut Tuhan lebih daripada kemauanmu. Makanan lembek itu adalah Tuhan, orang lain suruh nurut kemauanmu. Ya, itu sifat kanak-kanak kan begitu, ya. Orang tua kalau bisa seluruh dunia itu nurut sama dia, itu anak-anak. Ya, tapi orang dewasa tidak. Dia sudah siap untuk melayani dunia ini, lingkungan ini, orang lain. Amin. Itu bedanya. Anak-anak butuh dilayani, orang dewasa sekarang dia bisa sanggup untuk melayani. Amin. Itu bedanya. Harus dilatih. Itu namanya makanan keras. Jangan umbar terus kemauan Anda. Ya. Keinginan Anda. Mulai berusaha melatih diri untuk mematikan apa yang Anda inginkan, supaya kehendak atau keinginan Tuhan bisa terjadi di muka bumi ini. Amin. Bicara tentang mata, ya. Keinginan matamu, ya. Latih matamu. Penciumanmu juga begitu. Ya. Latih. Jangan terus kemana-mana itu mencium bau busuk. Ya, mencium bau busuk gitu, ya. Selalu saudara, komentar Anda itu selalu begitu, ya. Anda mengendus kayak anjing pelacak itu. Ya. Gitu, ya. Siapa yang suka gitu, ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang Anda nggak suka itu, ya. Gitu. Itu mengendus namanya.
Anda sedang mencium sesuatu. Ya. Nah, apa yang Anda cium? Selalu banyak orang mencium kebusukan orang lain, ya. Melihat orang lain selalu berpikir kayak dia itu jahat, dia salah, ya toh? Bau busuk terus seperti itu. Ya. Sedang menilai orang lain seperti itu. Satu hari saudara, ya, saya heran, ya. Ini orang kalau ngomong tentang orang lain nggak pernah memuji orang lain. Selalu bilang orang lain itu salah ini, salah itu, salah ini, salah itu, ya, jelek ini, jelek itu, dan sebagainya gitu. Ya, nah, terus saya mulai penasaran dengan orang ini, ya. Lalu saya mulai ajak ngobrol, ya. Nah, sebenarnya apa sih persoalannya orang ini, ya? Ajak ngobrol gitu. Benar sudah. Ketika saya mulai bicara, ya, saya sebut satu nama gitu, ya. Padahal itu orang baik. Ya, prestasinya banyak, ya, dia berintegritas, ya, dan banyak orang memuji dia. Di depan mata orang ini selalu sudah dia bisa aja menyebut dia salahnya. Jadi selalu memang dia gini. Lalu dia ngomong, ya loh, semuanya itu, ya loh, paling hanya untuk mencari popularitas. Munafik dia kali, dengar ya. Itu kan belum tahu. Ya, hidup yang sebenarnya bagaimana? Ini kenapa ya orang seperti ini? Ya, nah, terus saya satu hari, ya, melihat kondisi seperti itu, saya tanya pada Roh Kudus, ya, kenapa orang itu kok bisa seperti itu, ya? Ya, lalu Roh Kudus memberikan ilustrasi yang sangat lucu, saudara, ya. Kadang-kadang Allah itu ada humorisnya juga, ya. Nah, saudara, dia bilang gini, ya. Itu, ya, kenapa dia kemana-mana mencium bau busuk, ya. Dia menganggap orang lain belum mandi, gitu, ya, atau ketempelan kotoran ini, kotoran itu, dan ini dan sebagainya seperti itu. Nah, ya, sebenarnya, ya, orang lain itu sudah mandi, dia nggak ketempelan kotoran juga, ya, karena sudah dibersihkan juga. Nah, kenapa dia terus bau seperti itu? Roh Kudus bilang, itu di depan hidungnya itu, ya, ada kotoran yang bau, ya. Sehingga dia selalu mencium hal yang bau busuk seperti itu. Nah, kenapa? Kemana-mana dia punya modal ada kotoran itu. Nah, caranya gimana supaya dia tidak mencium bau busuk itu? Gampang, angkat itu kotoran di depan hidungnya itu. Saya ketawa. Nah, terus akhirnya maksudnya apa itu kotoran Tuhan? Ya. Lalu Tuhan bilang, orang yang luka batinnya, ya, dia selalu berpikiran negatif. Ya, selalu melihat hal untuk orang lain selalu buruk. Karena apa? Dia luka. Sembuhkan dia. Oh gitu ya. Lalu mulai saya inner healing. Ternyata betul saudara, ya, dari masa kecil, masa kanak-kanak, dia selalu diperlakukan oleh orang tuanya, dibedakan, ya, di sekolah dia sering dibully, ya. Nah, masa remaja dia pernah mau dikeroyok, ya. Pokoknya banyak luka-luka yang tergores di dalam hatinya itu, sehingga dia tidak percaya dengan lingkungannya. Selalu memandang lingkungannya itu jahat seperti itu. Walaupun ada yang baik sekalipun, dia tetap jahat, ya. Nah, padahal dia sudah melayani saudara, sudah jadi hamba Tuhan. Tapi kenapa bisa berpikir seperti itu terus? Ya itu tadi kotoran yang ada di atas hidungnya itu, ya. Lalu saya mulai, boleh saya doakan kalian? Lalu saya doain. Nah, terus Roh Kudus bongkar semuanya itu. Bersihkan semua tentang masa-masa lampau itu, dan akhirnya dia enteng, terbongkar semuanya. Lah beres dari itu, ya. Lalu saya mulai, ya, saya tes, saya sebut nama seseorang, ya, yang terkenal baik ini dan itu. Apakah dia masih mencela orang yang saya sebut itu? Saudara, puji Tuhan, ketika saya menyebut nama itu, dia bilang, bagus juga ya, orang itu hebat, dia bisa ikut nimbrung.
Nah, kenapa bisa begitu? Karena kotoran di depan hidungnya saya congkel. Saya layani, saya buang seperti itu. Ya. Nah, saudara, ini PR bagi kita semuanya. Amin. Nah, kadang-kadang kita melihat seperti itu. Orang-orang itu harus terlatih juga, melatih dirinya. Itu enggak? Untuk apa? Mencium semua yang harum. Amin. Nah, seperti Tuhan melihat, ya, semua yang dikatakan orang ini dan itu, Tuhan melihat ada potensi di dalam diri orang itu. Amin. Semua orang membenci namanya Paulus ketika masih jadi Saulus. Amin. Tapi Tuhan bilang, kenapa dia harus ketemu di Damaskus? Ketika ya, Ananias disuruh mendoakan, Tuhan bilang, orang ini aku pilih menjadi alat pilihanku. Kenapa? Dia lihat bukan jahatnya Saulus saat itu. Ada potensi yang luar biasa di dalam diri Saulus ini. Orang ini pantas aku pilih. Amin. Pilihan Tuhan bukan didasarkan atas perbuatan, keadaan fisik seseorang. Pilihan Tuhan didasarkan oleh apa? Allah melihat hati. Amin. Nah, ketika Allah memilih raja juga seperti itu kan. Samuel mau mengurapi anak-anak Isai yang lain. Tapi Tuhan bilang, jangan. Betul enggak? Aku punya favorit sendiri. Panggil dia. Dia lagi menggembalakan kambing domba milik ayahnya itu. Kita tidak akan makan sebelum orang itu datang. Datanglah si Daud, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Daud dipilih oleh Allah. Siapa Daud? Anda tahu ya? Kalau Anda lihat Daud sama Saul, ya, perbuatannya lebih enak di mana, saudara? Lebih bagus mana? Lebih bagus Saul, betul nggak ya? Saul nggak pernah nyolong istri orang, ya nggak pernah bunuh suami orang demi dapat istrinya seperti itu. Daud itu, saudara. Tapi Tuhan pilih dia. Apa sih sebenarnya nilai daripada Daud lebih daripada Saul itu? Ternyata Daud itu punya hati yang mau diubah. Ketika ditegur oleh Tuhan, Saul berdalih, ya, Saul berdalih membenarkan dirinya. Tapi Daud berkata, yes Lord, benar Tuhan, ubah aku Tuhan. Memang banyak kelemahan di dalam diriku, tapi ubah aku Tuhan. Sampai Tuhan bilang apa? Aku telah mendapatkan orang yang sangat berkenan di hatiku, Daud bin Isai. Dan aku bersumpah, kerajaannya akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Itu pilihan Allah. Ya, nah saudara, kita bisa melihat seperti itu tuh loh, ya, latihan seperti itu, melatih, amin. Nah, melatih menilai orang-orang di sekitar kita, penilaianmu akan lebih tepat. Ya, banyak orang kadang-kadang menilai sesamanya, ya, kurang tepat. Kenapa? Perlu dilatih. Kalian menilai berdasarkan apa? Dulu saya sering salah menilai orang. Karena apa? Saya menilai berdasarkan perasaan saya, pertimbangan saya. Sekarang saya melihat beberapa orang, ya. Nah, seketika saya harus menilai orang itu, saya tidak akan menilai menurut pikiran saya atau perasaan saya. Ketika ada orang di depan saya selalu tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, ada apa dengan orang ini? Mengapa orang ini, ya? Bagaimana Roh Kudus, ya, untuk menyelesaikan masalah orang ini? Karena berapa kali saya ketipu juga. Orang itu ngomong, saudara, ya, dengan nada memelas seperti itu. Akhirnya, saudara, ya, kami harus mendoakan plus membantu orang itu. Ya, bukan saya cerita gini saya tidak rela, ya, tidak ikhlas membantu orang, bukan. Ya, tapi ternyata, saudara, ya, orang ini sudah kayak menjadi sebuah habit, kebiasaan. Ya, dia selalu mencari pertolongan dengan cara minta belas kasihan seperti itu. Nah, saya merasa kecolongan di situ. Ternyata ini modus. Kenapa saya kena ya?
Ya, kena modusnya seperti itu. Nah, mulai saat ini, walaupun ada orang mewek-mewek, guling-guling di depan saya, nah, saya tidak iba menurut perasaan saya. Kenapa Roh Kudus orang ini sampai seperti ini? Saya tanya, ya, kalau Roh Kudus bilang, ya, bantu dia, saya bantu. Tapi kalau Roh Kudus bilang, jangan bantu, ya, walaupun dia memohon-mohon, ya kayak apapun juga. Ya, paling banter ongkos pulang aja. Nah, seperti itu ya. Mulai belajar, itu enggak itu? Ya. Nah, ini latihan bukan? Ya, latihan menjadi orang rohani, gitu, harus mulai melatih diri dengan makan makanan keras. Makanan keras itu butuh sesuatu yang sifatnya pengalaman di dalam hidup Anda, amin. Anda tidak bisa mengambil pengalaman orang lain lalu Anda jadikan itu menjadi pola atau patokan dalam hidup Anda. Amin. Ya. Kalau bubur, susu itu ya, itu adalah orang lain yang mengolah. Anda tinggal menikmati. Makanan lembek, makanan lunak seperti itu. Tapi makanan keras itu Anda harus mengalaminya bersama dengan Tuhan. Amin. Punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Amin. Nah, siapa yang sudah mulai punya pengalaman berjalan dengan Tuhan? Ya. Siapa yang sudah mulai punya pengalaman berjalan dengan Tuhan? Ayo mulai. Kalau Anda tidak mau berdiri berjalan sendiri dengan Dia, Anda tak punya pengalaman hidup dengan Dia. Orang yang pernah punya pengalaman hidup dengan Dia, imannya semakin kuat. Dia tak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Kenapa? Aku pernah mengalami dengan Tuhan. Saya sering katakan, Bapak Saudara, ya, sekali Anda ditolong oleh Tuhan, ya, ketika Anda mendapatkan persoalan, mungkin persoalannya jauh lebih besar daripada apa yang pernah Tuhan tolong di dalam kehidupan Anda. Tapi paling enggak Anda bisa bilang, Tuhan, kalau kemarin Engkau tolong saya, hari ini aku tahu Engkau juga sanggup dan akan menolong saya. Amin. Tapi kalau Anda belum pernah ditolong oleh Tuhan, hanya melihat, hanya mendengar kesaksian orang itu, waduh ya, saya kan bukan Pak Among. Betul enggak? Apakah Tuhan tolong saya? Betul enggak? Nah, ketika Anda berpikir seperti itu, si iblis punya landasan. Iya, kamu nggak mirip kayak si Among itu loh. Kamu kurang kumis loh. Nah, gitu ya. Nah, makanya yang ditolong cuma dia, kamu tidak. Anda bisa terpojok seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda pernah ditolong oleh Tuhan, sekali ditolong oleh Tuhan, itu sifatnya nagih, gitu. Kayak orang ketagihan gitu ya. Ya, kapan ditolong Tuhan lagi? Aku mau mengalami pertolongan dari Tuhan itu. Alami dulu dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau hari ini Anda sedang mengalami sebuah masalah dalam hidup Anda, coba Saudara, ya, jangan lempar persoalanmu kepada orang lain. Hadapi bersama dengan Tuhan. Jadikan setiap persoalan menjadi materi untuk bahan Anda latihan. Amin. Dia sedang melatih otot imanmu. Dia sedang melatih otot supaya Anda punya kepekaan yang luar biasa. Ya, kepekaanmu. Nah, nanti Anda menjadi kuat karena otot imanmu kuat, Anda menjadi peka dan sensitif dengan Dia. Nah, disinilah mulai melihat Anda ada pertumbuhan. Oh ya, gini toh, ya enggak? Sekali Anda bisa angkat barbel ya, yang 5 kilo, ya, Anda angkat, nanti Anda akan meningkat. Ambil yang 7 kilo, ya, 10 kilo, ya, 15 kilo, ya. Nah, memang kalau kekuatan Anda baru 2 kilo, ya jangan beli yang 5 kilo, ya. Nah, nah,
Ini penting untuk apa? Supaya Anda melatih, ya, melatih. Kalau Anda sudah melihat ada orang yang bisa mengangkat beban berat sampai puluhan kilo, itu dimulai dari beberapa kilo saja. Amin. Tapi itu perlu latihan. Amin. Nah, bicara makanan itu hal yang penting bagi kita semuanya, ya. Jadi malam hari ini kita memperhatikan bagaimana orang bisa bertumbuh. Ternyata itu didukung faktor makanannya. Anda suka makan apa? Kalau masih suka makanan yang lembek, sampai kapanpun gigimu nggak akan terlatih. Ya, harus mulai kunyah yang keras-keras. Amin. Tangannya harus mulai angkat sesuatu yang keras. Ya, mulai dilatih. Cara memandang, cara mendengar, cara mencium, cara berbicara. Ya, nah itu perlu panca indera yang terlatih. Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mau bertumbuh? Amin. Nah, kalau mau bertumbuh, lanjut besok. Ya, besok kita akan melihat ternyata selain makanan, faktor apa yang menentukan. Kita akan melihat dari sisi yang lain. Besok kita lihat seperti sebuah tanaman, ya. Tanaman itu bisa bertumbuh sampai menghasilkan buah, berakar kuat. Itu tergantung apa? Tergantung media tanahnya besok, ya. Nah, besok kita akan membahas tentang ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.